Haleluya. 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 Supaya semangat, mari kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu jangan kalah dengan teriknya matahari. Puji Tuhan. Tentu saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena oleh perkenanannya pagi hari ini menjelang siang, sudah siang, sudah jam 11 betul. Saya boleh berdiri di hadapan saudara semua untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba Tuhan di tempat ini yang sudah mengundang dan memberikan kami kesempatan untuk pelayanan ini. Puji Tuhan. Tadi kami sempat salah arah menuju arah yang berbeda. Memang sudah di WA tadi sama tadi malam sama Pak Gem, ujung langsung kanan. Kami hanya berpatokan di Maps karena memang Bitung adalah tempat yang tidak familiar bagi kami, dan ini adalah kendaraan pribadi, jadi sopir memang hanya berputar di Manado, sekitar Manado, kecuali menuju ke tempat-tempat pelayanan. Jadi sempat terkendala dengan perjalanan, tetapi puji Tuhan kami boleh tiba di konsep apapun. Kami percaya ini semua karena campur tangan Tuhan. Puji Tuhan, saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah disampaikan oleh suami saya tadi bahwa kami berdua dalam pelayanan, dan memang kami bukan berasal dari sekolah Alkitab. Saya tadi baca Bapak Gembala di sini MPH. Puji Tuhan, itu juga berkat Tuhan. Kami bukan berasal dari sekolah Alkitab apapun, ya. Jadi kiranya juga Bapak Ibu semua dalam mendengarkan firman Tuhan tetap kontak dengan Tuhan agar berkat firman Tuhan ini tidak lalu. Dan tentu saya sebagai manusia yang terbatas, saya berusaha untuk menyampaikan firman Tuhan ini dan meminta tentunya secara pribadi Roh Kudus bekerja sehingga benar-benar firman Tuhan yang sudah memberkati saya terlebih dahulu tentu akan menjadi berkat juga bagi setiap yang mendengar. Puji Tuhan, saudara di dalam Tuhan. Untuk undangan yang pertama saya yang mengisi, dan untuk undangan yang kedua ataupun cuma yang kedua suami. Jadi kami ada pembagian begitu. Biasanya di minggu pertama suami untuk undangan kedua, dan minggu-minggu selanjutnya saya. Demikian perkenalan singkat. Kita akan segera masuk dalam renungan firman Tuhan yang saya ambil dalam Kolose 3 ayat 23 sebagai dasar perenungan kita pada siang hari ini. Saya undang sama-sama kita bangkit berdiri dan akan kita bacakan dalam hitungan yang ketiga dengan keras. Ya, sama-sama dengan saya Kolose 3 ayat 23. Yang sudah temukan katakan amin. Amin. Baik, Kolose 3 ayat 23, 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Kami datang tadi, saya ada story perjalanan, terus saya iseng-iseng lihat 30 derajat. Aduh, panas sekali. Apalagi semakin siang saya sudah mulai berkeringat. Puji Tuhan. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan sebenarnya Kolose 3 ayat 23 ini adalah sebuah kesimpulan dari nats yang berjudul, lembaga kita kasih judul hubungan antara anggota rumah tangga. Hubungan antara anggota rumah tangga. Jadi di sini kalau kita baca satu-satu, saya akan jabarkan juga secara cepat untuk kita kemudian akan masuk dalam poin kebenaran firman Tuhan atau rahasia
firman Tuhan yang akan saya bagikan. Jadi dari dasar ini kita akan melihat sebuah gambaran dari relasi atau konsep hubungan di dalam rumah tangga. Ini akan mendasari segala sesuatu yang kita perbuat. Kalau atas dasar hubungan atau atas dasar relasi, dan tentunya relasi atau hubungan yang paling kecil itu adalah dalam keluarga. Nah, ini disampaikan atau nasihat Paulus di Kolose ini. Kita akan melihat bagaimana hubungan antara anggota-anggota rumah tangga, ya. Dan setiap hubungan itu, apalagi dalam rumah tangga, itu pasti menyangkut hati dan tidak bisa tidak, karena hubungan ini berjalan berkesinambungan. Kita tentu tahu bahwa rumah tangga satu rumah, satu tempat tinggal. Ini yang sebenarnya akan dibangun untuk kita melihat konsep relasi yang terjadi dalam sebuah hubungan. Diawali dengan hubungan di dalam rumah tangga, anggota-anggota rumah tangga. Ketika disampaikan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, itu bicara tentang ada sebuah usaha. Bahwa semua di dalam anggota rumah tangga itu berupaya untuk berbuat atau memperlakukan seseorang di dalam hubungan rumah tangga ini sesuai dengan apa kata firman Tuhan, segenap hatimu. Dan ditekankan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, mari kita perhatikan di bagian ayat yang ke-18, ini menyangkut istri. Di situ dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah, saya akan lebih dalam lagi untuk masuk di dalam rahasia-rahasia firman Tuhan. Tetapi sebelumnya saya lupa sampaikan bahwa saya memberi judul renungan firman Tuhan ini, jadikan Tuhan alasan. Sekali lagi, jadikan Tuhan alasan. Nah, sebagai istri, di sini dikatakan firman Tuhan, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Kolose sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi kembali Tuhan itu menjadi alasan. Apa yang akan kita lakukan kepada orang lain? Dalam hal ini, penundukan istri kepada suami harus dia lakukan seperti sebagaimana di dalam Tuhan. Kalau referensikan dengan Efesus 5 ayat 22, di sana dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya, jadi sekali lagi saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadikan alasan untuk penundukan diri kita. Hubungan suami istri ini adalah gambaran buat saya dan saudara untuk dalam hubungan kita yang lebih besar lagi. Ya, di dalam hubungan ini, jadikan Tuhan menjadi alasan kerendahan hati kita. Penundukan diri itu bicara tentang kerendahan hati. Amin, saudara. Dalam relasi yang lain, di dalam relasi yang lebih besar, hubungan yang lebih besar, harus kita jadikan Tuhan sebagai alasan untuk kita penuh dengan kerendahan hati. Amin, saudara. Selanjutnya, bukan hanya istri, di sini dinasihatkan kepada suami ayat 19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kalau kita kaitkan dengan Efesus 5 ayat 25, ini juga bicara hal yang sama, penulis yang sama, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus
sesamamu manusia. Amin. Kita tidak mungkin lepas dari sebuah hubungan rumah tangga, hubungan keluarga, hubungan jemaat, hubungan masyarakat, hubungan dalam pekerjaan. Kita tidak akan bisa lepas dari hubungan, karena kita manusia diciptakan itu berkomunitas, berhubungan. Amin. Kita tidak mungkin tidak ada hubungan dengan orang lain. Nah, dari dasar setiap hubungan kita, mari kita jadikan Tuhan sebagai alasan kita untuk mengasihi orang lain. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara, lanjut di dalam ayat 21 Kolose 3, ini bicara kepada bapak-bapak. Jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Sebagai kepala keluarga tentunya. Dan kembali kita akan melihat dalam Efesus 6 ayat 4. Kalau di dalam Alkitab elektronik, di situ ada tanda bintang, bisa kita klik. Jadi ayat-ayat yang berjabaran atau saling mereferensi itu bisa kita lihat. Nah, referensinya lihat lagi di dalam Efesus 6 ayat 4. Di sana dikatakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini bicara tentang apa? Jadikan Tuhan alasan untuk mendidik. Jadikan alasan Tuhan untuk mengajar. Jadikan alasan Tuhan sebagai dasar kita untuk memberi nasihat, menegur. Amin. Jangan dari kepentingan kita sendiri. Kita ingat Tuhan. Oh, cara Tuhan menasihati bagaimana? Tegur dalam 4 mata misalnya. Dengan alasan itu. Jadi bukan hanya untuk alasan emosional kita, sehingga di sini kalau dengan emosi kita tentu akan memberi rasa sakit, rasa tawar hati kepada orang yang kita nasihati dan yang kita tegur. Jadi semuanya kita landaskan dan jadikan Tuhan alasan untuk lakukan semuanya itu. Haleluya, saudara. Dan kemudian di ayat yang 22 ini adalah hubungan sebuah kerjasama yang terkecil. Ya, di sini hamba-hamba taatilah Tuhanmu yang di dunia di dalam segala hal. Janganlah dan jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ini juga alasannya Tuhan, yaitu takut akan Tuhan, sehingga kita melakukan segala sesuatu dengan tulus hati. Efesus 6 ayat 5, di sana dikatakan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jadi segala sesuatu seperti kata firman Tuhan yang kita sudah baca sebagai dasar dari renungan tadi, segala sesuatu yang kamu lakukan itu dengan segenap hati sama seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Nah, dari hubungan-hubungan ini kita bicara tentang hati. Kalau saya dan saudara punya hubungan pribadi dengan seseorang, dalam hal ini suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, pimpinan kepada karyawannya, itu tentu tidak lepas dari hati. Karena yang mendasari hubungan itu adalah hati. Tidak akan bisa sesuatu terjadi hubungan yang baik kalau tidak ada hati yang engkau taruh di dalam hubungan itu. Saya dan saudara di dalam hubungan itu harus dengan segenap hati. Antara kita dengan gembala, antara gembala dengan jemaat, didasari dengan hati. Karena apa saya dan saudara berlaku seperti itu, saudara? Karena otomatis apapun itu, perbuatan-perbuatan apapun
pura-pura di hadapan Tuhan, tidak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan. Makanya relasi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, kata suami saya tadi, hubungan intim kita dengan Tuhan itu pakai hati yang tulus. Demikian harus kita lakukan dalam hubungan kita dengan sesama kita. Amin, saudara. Kita tidak akan bisa berpura-pura dan bersandiwara di hadapan Tuhan. Dan untuk itulah sebabnya kesungguhan hati kita, segenap hati kita, ketulusan hati kita dikatakan, dinasihatkan kepada saya dan saudara, kalau kita lakukan sesuatu untuk orang lain, lakukanlah itu seperti kita melakukan kepada Tuhan. Berarti sama, dasari dengan hati yang tidak bersandiwara. Amin. Karena apa, saudara? Tuhan melihat hati. Perhatikan, saya masuk kepada inti sebenarnya dari perenungan ini. Tadi kita sudah banyak bicara, atau sudah awal dari lagu tadi, bagaimana Daud menari. Suami juga sudah meneguhkan dengan kesaksian bagaimana hubungan Daud dengan Tuhan, sehingga Tuhan menyebut Daud sebagian jiwaku, separuh hatiku. Saya percaya dalam hubungan saya dengan atau hubungan kita dengan orang terdekat dengan kita, ketika kita disebut engkau separuh jiwaku, sungguh ada sesuatu penghargaan yang luar biasa. Amin. Tersanjung suami kalau bilang sama istri, istri kalau bilang sama suami, engkau separuh hidupku, separuh jiwaku, separuh hatiku. Itu penggambaran bahwa ada sesuatu nilai kasih, nilai cinta yang Tuhan taruh kepada Daud. Karena hubungan Daud dengan Tuhan begitu intim. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi lagu seperti Daud menari. Dia menari dengan sepenuh hati karena dia mencintai Tuhan. Dan Tuhan mencintai Daud. Tetapi dari situlah kemudian, dari hubungan-hubungan ini, Tuhan menilik hati Daud. Dan di dalam kehidupan saya dan saudara, Tuhan pun menilik hati kita. Kita tidak bicara lagi soal hubungan kita dengan Tuhan tentu, tetapi dalam hubungan kenyataan sebagaimana kita hidup di dunia ini, ada relasi dengan manusia, ada relasi dengan sesama kita manusia. Mari kita melihat Daud hatinya diuji. Kadang-kala kalau dengan Tuhan, saking kita yang merasa bahwa kita tidak bisa untuk kemudian berpura-pura di hadapan Tuhan yang sudah tahu hati kita, kita mungkin akan bersikap yang berbeda dengan kita berhubungan dengan orang lain. Tetapi mari kita akan belajar tentang hati Daud, di mana di sini pun dalam hubungannya dia diuji oleh Tuhan. Mari perhatikan 1 Samuel 16 ayat 7. Ketika Samuel diperintahkan Tuhan untuk mengurapi seorang raja pengganti Saul, kakak-kakaknya Saul sudah ditampilkan, tetapi tidak ada satupun yang membuat Samuel tergerak oleh Roh Kudus untuk memilih. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Di sini Daud lolos untuk masalah hati, hubungannya dengan Tuhan. Tuhan bilang, Tuhan melihat hati.
yang dipilih. Berarti Daud sudah lolos untuk masalah hati dengan Tuhan. Perhatikan saudara, kalau kita kembali jadikan Tuhan alasan, mari kita belajar pertama. Daud menjadikan Tuhan alasan untuk mengambil keputusan. Daud menjadikan Tuhan alasan untuk bertindak bagi kepentingan bangsanya. Saya dan saudara harusnya menjadikan Tuhan alasan untuk mendoakan bangsa dan negara kita. Karena kita rakyat, punya hubungan dengan bangsa di mana kita tinggal. Mari lihat 1 Samuel 17 ayat 45. Bagaimana kisah ini sebenarnya sudah menjadi kisah yang biasa kita dengar sejak kita sekolah minggu, ya. Waktu Goliat datang dan menghina bangsa Israel, Daud berkata kepada orang Filistin itu, kepada Goliat, 1 Samuel 14 ayat 45, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala bangsa Israel yang kau tantang itu. Amin. Mari engkau jadikan Tuhan alasan untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi bangsa ini, untuk mendoakan bangsa ini penuh dengan kemuliaan Tuhan, penuh penuaian. Amin saudara. Berbelas kasihan dengan bangsa Indonesia, jadikan Tuhan alasan. Amin. Yang kedua saudara, ketika Daud menjadikan Tuhan alasan untuk bertindak atau mengambil keputusan, kita akan kemudian melihat bahwa Daud mampu menjadikan Tuhan alasan untuk bersyukur dan untuk mengampuni dan untuk mengasihi orang lain. Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ini alasan Daud mengucap syukur karena Tuhan menyambut Daud. Saya dan saudara tidak mungkin tidak diperhadapkan dengan pergumulan hidup, tidak mungkin tidak diperhadapkan dengan penolakan-penolakan atau kekecewaan-kekecewaan di sana sini. Tetapi kita belajar kepada Daud, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Sekalipun orang di luar sana mengecewakan, tetapi satu hal, masih ada Tuhan. Amin saudara. Bukan gampang saudara kalau yang menolak kita adalah orang terdekat, apalagi orang tua sendiri. Saya itu paling tidak kuat untuk menghadapi sesuatu yang mendatangkan sakit hati kepada saya kalau itu dilakukan oleh orang-orang terdekat saya. Saya akan begitu berontak, saya begitu kecewa. Karena apa? Ini orang terdekat saudara, apalagi Daud. Tega-teganya orang tua menolak dia. Tetapi apa yang menjadi alasan Daud sehingga dia mengucap syukur? Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan. Nah, makanya itu pun juga Daud bisa menjadikan Tuhan alasan untuk mengampuni orang tuanya. Di dalam 1 Samuel 22 ayat 3, ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, di sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada Raja Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Ini bicara apa saudara? Daud menjadikan Tuhan alasan untuk
mengampuni orang tuanya. Karena dia tidak mau bawa orang tuanya di dalam masalah. Dia tidak mau antar-antar orang tuanya di dalam pengejaran dari Saul, sehingga orang tuanya mungkin bisa terbunuh atau sesuatu yang tidak baik terjadi. Jadi dia simpan di tempat yang baik, disimpan di tempat yang aman, walaupun orang tuanya pernah menolak dia. Mari kita belajar, saudara, untuk mengampuni sesama saya dan saudara. Itu tidak terbatas dalam keluarga saja. Kadang-kala kan memang kalau keluarga yang bikin sakit, oh pemang, keluarga sendiri atau sahabat dekat, oh sudah lalu. Tetapi dari dasar itu, mari kita belajar seperti Daud. Jadikan Tuhan alasan agar kita mampu mengampuni orang lain. Dimulai dari yang paling sakit tadi, hubungan keluarga. Kalau kita sudah lepas dari ujian itu, ya kita tidak akan terlalu terpengaruh dengan sesuatu yang datang dalam kehidupan saya dan saudara dari luar sana. Ikut saja Tuhan Yesus. Mereka belum tahu apa yang mereka perbuat. Amin, saudara. Karena kita sudah punya dasar yang kuat, bisa mengampuni orang di dalam relasi yang paling dekat dengan kita. Daud tidak mau membawa orang tuanya dalam bahaya. Ketika kita menjadikan Tuhan alasan, ada Tuhan yang akan menghibur kita. Ada Tuhan yang akan membela kita. Tadi dikatakan, namun Tuhan menyambut aku. Ada Tuhan, saudara. Katakan di samping kanan, di samping kirimu, jadikan Tuhan alasan. Haleluya, amin, saudara. Jadikan Tuhan alasan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan menyambut aku, kata Daud. Tuhan menyambut saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga, Daud mampu menjadikan Tuhan alasan untuk mengampuni mertuanya. Tadi dia bersyukur dan mengampuni, mengasihi. Kita lihat juga lebih ditegaskan lagi, dia menjadikan alasan untuk Tuhan dijadikan alasan untuk mengampuni mertuanya, walaupun banyak kesempatan Daud bisa membalas. Walaupun kita punya potensi untuk membalas, walaupun kita punya kemampuan untuk membalas, jadikan Tuhan alasan untuk mengampuni. Perhatikan ini, ketika Daud ada di En-Gedi, dalam 1 Samuel 24 ayat 6. 1 Samuel 24 ayat 6. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yaitu mencama dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Saudara, Saul ketika itu masih diurapi? Tidak. Roh Tuhan sudah mundur, kata firman Tuhan, dari Saul. Tetapi tetap Tuhan itu jadi alasan dari Daud untuk tidak membunuh Saul. Padahal ketika itu Saul sedang buang hajat, Daud ada di situ. Daud menguasai medan. Orang-orangnya bilang, Daud, ini Saul yang memusuhi engkau ada di sini. Tuhan sudah suruh datang ke tempatmu supaya engkau dapat membunuhnya dengan mudah, supaya Daud bisa naik jadi raja. Banyak pengaruh yang datang kepada Daud untuk membunuh Saul, saudara. Tetapi dia tidak melakukannya karena apa? Karena alasannya Tuhan.
Amin. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadikan Tuhan alasan untuk kita mengampuni dan tidak membalas orang lain, walaupun kita punya kemampuan, punya kesempatan untuk melakukan itu. Yang kedua kali di padang gurun Sif, dalam 1 Samuel 26, 2 pasal setelahnya, di situ juga dikatakan Daud kepada pengikut-pengikutnya, kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Jadi demikian saya dan saudara juga diajarkan, walaupun berkali-kali ada kesempatan, biar Tuhan dapat menguji hati kita. Amin. Apakah kita melakukan segala sesuatu untuk manusia itu sama seperti kita melakukan kepada Tuhan? Biar kita didapati tulus hati. Amin, saudara. Haleluya. Jadikan Tuhan alasan. Kalau cuma mau lihat orang berkepentingan, orang hati, oh Tuhan sakit, saudara. Kita mampu, kita punya kekuatan untuk membalas. Tetapi karena Daud menjadikan Tuhan sebagai alasan, dia tidak melakukannya. Dia tetap menjaga hatinya. Amin, saudara. Biarlah Saul urusan Tuhan. Biarlah orang yang jahat kepada kita, orang yang menyakiti kita, urusan Tuhan saja. Di dalam kita balik di ayat 10 lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Jadi biar urusan Tuhan. Kita berurusan dengan hati kita sendiri di hadapan Tuhan. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dialami oleh Daud itu tidak sampai di situ saja. Bahkan ketika Saul mati, masih saja dia diperhadapkan dengan pergumulan dengan orang terdekat. Saul itu mertuanya, sekarang dia berhadapan dengan anaknya sendiri. Dia dikejar-kejar oleh Absalom. Nah, hubungan dekat ini, hubungan saudara ini, saudara, yang lebih menguji hati, lebih berat menguji hati. Tetapi Daud pun, kalau kita kemudian perhatikan selanjutnya, bagaimana Absalom kemudian mati, Daud sangat menyesal. Demikian halnya dengan Saul. Nah, mari kita melihat hal yang lain di dalam hubungan yang lebih melebar. Kita melihat di dalam 2 Samuel 16 ayat 5. Ini dalam konteks Daud dikejar oleh Absalom. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Jadi dari keluarga mertuanya. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Lompat ayat 10. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Ini dia bicara kepada pengikut-pengikutnya. Karena pengikutnya bilang, kalau kita baca di rumah, oh nanti orang yang akan pergi untuk hadapi dan bunuh Simei bin Gera ini. Tetapi Daud melarang, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, saya baca kembali. Perhatikan pembacaan kita, 2 Samuel 16 ayat 10. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Dia menegur pengikutnya, biarlah ia mengutuk, biarlah Simei
berbuat demikian. Saudara, ini masalah hati yang benar-benar teruji. Engkau mungkin akan bertahan dalam satu dua kondisi yang sama, yang membuat engkau menderita, yang membuat engkau dalam pergumulan. Tetapi ini terus menerus. Dan Daud punya potensi sebagai diri sendiri, punya potensi dalam kelompok. Siapa sih Simei ini? Dia cuma sendiri. Berapa susah orang ini dilenyapkan supaya stop mengutuki Daud. Tetapi Daud melarang. Apa kata Daud, saudara? Sekali lagi, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Jadi saudara, kalau orang diperhadapkan dengan sesuatu hal yang menyakitkan kita, dalam hubungan apapun itu saudara, mari kita seperti Daud yang punya hati yang lembut, hati yang tulus, hati yang mengasihi, hati yang mengampuni, hati yang tidak mau menghakimi walaupun dia punya potensi dan kekuatan melakukan itu saudara. Jadikan Tuhan alasan. Kalau Tuhan yang suruh orang itu jahat kepada saya dan saudara, saudara mau bikin apa? Kalau itu Tuhan yang suruh. Kalau ujian itu dikehendaki oleh Tuhan saudara, kalau pergumulan itu datang dari Tuhan seperti yang terjadi bagi Ayub, semua habis, Tuhan yang suruh, Tuhan yang izinkan. Kalau Tuhan yang berfirman orang untuk datang menyakiti engkau, terus mau buat apa? Saudara, mungkin kita harus belajar dari Daud. Dalam hal kehidupan saya dan saudara sehari-hari, mari orang berpikir seperti Daud, punya hati yang seperti Daud. Tuhan, ujian ini saya mau tangkap daripadamu supaya jangan kita berdosa. Karena setiap ujian kalau dari Tuhan ada jalan keluar, amin. Setiap ujian dari Tuhan mendatangkan naik level yang lebih tinggi lagi. Tidak ada rancangan yang akan menjadikan kita datang pada sebuah kecelakaan, saudara. Amin, saudara. Kalau dari Tuhan, amin. Jadi mungkin saudara, kembali lagi saya tekankan, Tuhan, kalau engkau izinkan pergumulan ini, biar saya belajar apa yang engkau ingin ajarkan kepadaku. Mungkin dalam hal mengasihi saya masih kurang, sehingga harus ada ujian ini. Mungkin dalam hal mengampuni saya masih kurang. Mungkin dalam hal saya sakit ini, saya masih mempertanyakan kenapa Tuhan, kenapa Tuhan. Dan kiranya Tuhan dari sakit ini, saya mau melihat kuasa Tuhan sempurna terjadi dalam hidup saya. Engkau tidak akan melihat mujizat dalam hal engkau sembuh saja, saudara. Ingat Rasul Paulus, setiap kali dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan bilang apa? Tidak. Karena itu juga mujizat. Ketika engkau mampu bertahan di dalam pergumulanmu, ketika engkau tetap mampu bersyukur dalam rasa sakitmu, itu mujizat. Itu kekuatan bukan daripadamu, itu kekuatan dari Tuhan. Amin, saudara. Hidupmu tidak akan baik-baik saja kalau Tuhan berfirman kepadamu. Berarti Tuhan yang izinkan, bukan yang dicari-cari, saudara. Amin. Mari, ayat 12 di dalam 2 Samuel 16 tadi.
Daud begini, mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraan kamu. Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti untuk orang itu pada hari ini. Mari kita berdoa sebagaimana doanya Daud. Kalau saya menghadapi ujian dari Tuhan, sekali lagi bukan yang dicari-cari, yang Tuhan izinkan, berasal dari firman Tuhan. Karena Tuhan juga bisa suruh iblis, berfirman kepada iblis, pergi kepada Ayub. Mungkin kepada orang di sekitarmu, pergi kepada orang ini untuk menguji hati kita. Perhatikan, Tuhan kiranya memperhatikan kesengsaraanmu ini. Tuhan memperhatikan apa yang kita alami ini sebagai sebuah ujian bagi kita, ketika kita tetap memperhatikan hati kita, menjaga hati kita, karena di dalam hati yang dijaga itu muncul segala kehidupan, terpancar kehidupan. Kata firman Tuhan, kalau kita sanggup menjaga hati kita untuk tidak berbuat jahat, Tuhan memperhatikan kesengsaraan kita, Tuhan membalas baik kepada kita. Ganti setiap kesengsaraan kita, ganti setiap pergumulan kita, ganti setiap masalah kita. Amin, saudara. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Saya kembali kepada Rasul Paulus tadi. Ketika dia tidak mengalami apa yang dinamakan mujizat, dia sakit, duri dalam daging itu tetap ada. Bukankah itu juga sebuah mujizat ketika dia dapat bertahan? Dan ketika kita dapat bertahan dalam setiap pergumulan yang Tuhan izinkan, kita akan bisa mampu untuk menjadi saksi, untuk menguatkan orang lain yang menghadapi pergumulan yang sama dengan kita. Amin. Kalau kita tidak punya pengalaman yang sama, jangan harap orang akan percaya dengan kesaksian kita. Amin, saudara. Dan dibalik semuanya itu, saudara, ada berkat Tuhan. Tuhan balas Rasul Paulus menjadi penulis yang paling produktif. Sepertiga, 3/4 dari perjanjian baru, penulisnya Rasul Paulus yang bertahan di dalam ujian yang difirmankan Tuhan. Di dalam selanjutnya ayat 13, demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung, bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan ia mengutuk, melempari dengan batu dan menimbulkan debu. Apa yang harus kita lihat dari sini? Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya. Demikianlah kita melanjutkan hidup kita tanpa terpengaruh dengan semuanya itu. Bahkan kita mengajak orang-orang di sekitar kita, mari jalan terus. Amin. Jangan karena masalah, jangan karena pergumulan, atau mungkin ada persoalan di gereja ini, terus kemudian kita jadi mundur, saudara. Mari lanjutkan perjalanan. Jadikan Tuhan alasan. Amin, saudara. Jalan terus. Bukan jalan sendiri, saudara. Ajak yang lain. Motivasi mereka. Yang tadinya mungkin sudah mulai kecewa di sini atau apa itu, saudara. Semangati mereka. Ayo jalan terus. Amin, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Lanjutkan perjalanan. Dan ajak orang lain juga, mari berjalan bersama dengan kami. Walaupun apa, saudara? Walaupun mengutuk terus masih ada. Di sini katakan, masih mengutuk. Bukan cuma sampai mengutuk, saudara. Lempar dengan batu, menimbulkan debu.
tantangan yang datang dalam dirimu? Apa batu-batu yang dilempar kepadamu? Atau apa yang menimbulkan debu yang membuat seolah-olah perjalananmu terhalang, saudara? Jalan terus. Amin. Jadikan Tuhan alasan. Sehingga apa, saudara? Benar apa yang dikatakan oleh Daud. Kiranya Tuhan mengganti dengan hal yang baik. Bukankah Matius 1 ayat 1 firman Tuhan bilang begini, inilah silsilah Yesus Kristus. Anak siapa? Daud. Bukan anak Abraham, anak Daud. Daud dulu, saudara. Bahkan seorang yang dikatakan bapak orang percaya, orang beriman. Masih Daud lebih tinggi. Silsilah Yesus Kristus, anak Daud, engkau akan dimuliakan. Menjadi bahagian dari orang yang melahirkan juru selamat. Wow, saudara. Amin. Puji Tuhan. Mari kita seperti Daud. Ayat yang terakhir, Amsal 16 ayat 7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang pun itu didamaikannya dengan dia. Itu bahagian Tuhan. Amin. Kalau Tuhan berkenan, di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini bilang begini, jika engkau menyenangkan hati Tuhan, jika engkau tetap menjaga hatimu untuk tidak berdosa kepada Tuhan, dan segala sesuatu yang engkau lakukan alasannya Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai alasan, musuh-musuhmu dijadikan kawan oleh Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Jadikan Tuhan alasan. Pertama, untuk bersyukur. Kedua, untuk mengampuni. Ketiga, untuk mengasihi. Keempat, untuk tidak menghakimi. Yang kelima, untuk menerima dan berdamai dengan segala keadaan. Tetap lanjutkan perjalananmu. Sama-sama kita berdiri, saudara. Kita rindu sekali kita akan membaca kembali ayat pokok kita tadi, Kolose 3 ayat 23, sebelum saya serahkan pada penanggung jawab selanjutnya. Kolose 3 ayat 3 dengan suara yang keras. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Apapun juga yang engkau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan jadikan Tuhan alasan.